Saudara Kompas Dewata Pagi masih menemani Anda dengan berbagai informasi inspiratif. Koperasi Merah Putih dicanangkan pemerintah untuk membantu meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat. Dan bagaimana persiapan pelaksanaan koperasi ini di Bali? Berikut wawancara jurnalis Kompas TV Jipayana Putra dan juru kamera Kadek Santosa bersama Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali. Saudara, Koperasi Merah Putih telah diresmikan oleh pemerintah Republik Indonesia dan di bulan Oktober ini perencanaannya akan mulai dilaksanakan di seluruh Indonesia. Dan bagaimana persiapan Koperasi Merah Putih yang ada di Provinsi Bali? Saat ini saya tengah bersama Tri Arya Diana Kebon Tubuh selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali. Halo Pak Tri. Ya, selamat. Apa kabar Pak Tri? Baik, terima kasih. Pak Tri, mungkin bisa diceritakan terkait persiapan dari pelaksanaan Koperasi Merah Putih di Provinsi Bali saat ini itu seperti apa Pak Tri? Ya, berarti saat ini memang sudah masuk tahapan ke pemberdayaan. Kemarin saat pembentukan kelembagaan kita telah berhasil membentuk 716 koperasi desa kelurahan Merah Putih di Bali sesuai dengan banyaknya desa dan kelurahan di Bali. Jadi kita juga termasuk 5 besar provinsi yang tercepat untuk menyelesaikan masalah kelembagaannya. Kemudian saat ini kita masuki tahap pemberdayaan. Memang kemarin sudah ada 6 koperasi percontohan yang ada di 5 kabupaten kota, dan kemudian sekarang berlanjut untuk di bulan Oktober kalau tidak salah nanti ada launching untuk pemberdayaan. Nah, untuk pemberdayaan bulan Oktober ini juga kita semacam diberikan penjatahan oleh pusat, jadi ada 10 koperasi desa Merah Putih yang akan dipakai sebagai percontohan dan 8 koperasi kelurahan Merah Putih yang juga nanti sebagai awal yang diberdayakan atau beroperasional, seperti itu. Berarti Bali ini udah siap ya untuk pelaksanaan koperasi itu? Secara umum Bali tentu sangat-sangat siap untuk terkait dengan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, walaupun kita tetap memakai atau mengedepankan potensi dari masing-masing desa setempat yang nanti dipakai sebagai usaha utama sebagai bisnis dari koperasi desa Merah Putih tersebut, walaupun kita mengetahui ada sekitar 7 gerai atau usaha bisnis yang boleh dilakukan oleh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, yaitu ada sembako, ada klinik desa, ada obat murah, kemudian ada perkantoran, ada gudang atau logistik, kemudian ada yang sesuai dengan potensi desa masing-masing. Jadi kami mengedepankan yang usaha bisnis di sektor real. Jadi karena kita ketahui bersama di Bali selain ada Koperasi Desa Merah Putih juga ada BUMDes, ada LPD, kemudian ada KUD yang masih aktif. Jadi kita berupaya yang sudah berjalan di suatu desa, unit usaha Koperasi Desa Merah Putihnya tidak perlu kita gerakkan lagi, kita memakai yang memang potensi utama dari desa setempat. Jadi seperti itu. Bagaimana Pak Tri ke depannya untuk pengawasannya sendiri untuk Koperasi Merah Putih ini? Seperti yang kita tahu juga di kebelakang di Bali, dari beberapa lembaga keuangan itu seringkali misalkan LPD saat ini ada beberapa tanda kutip yang bermasalah. Bagaimana ke depannya untuk Koperasi Merah Putih ini? Untuk pengawasan itu semua sudah ada di Inpres 9 tahun 2025, jadi memang ada tahapan-tahapan untuk pengawasannya, walaupun Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini merupakan binaan dari kabupaten kota, tapi nanti ada level pengawasan baik dari pusat, dari kita di pemerintah provinsi, kemudian dari pemerintah kabupaten, dan bahkan dari pemerintah desa setempat. Jadi secara level tersebut masing-masing mempunyai wilayah pengawasan untuk terkait dengan jalannya dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini. Target perputaran ekonomi yang ada di Bali dengan berdirinya Koperasi Merah Putih di 700 koperasi ya tadi? 716 tadi. Berapa target yang ingin dicapai perputaran ekonomi yang ada di Bali? Kita harapkan semaksimal mungkin dan kita mengharapkan sesuai dengan asta-cita dari Bapak Presiden Prabowo. Jadi pembangunan ekonomi itu diharapkan memang dimulai dari desa setempat. Jadi kita harapkan memang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini nanti benar-benar sebagai lembaga ekonomi yang memang merupakan pusat sentral dari perputaran ekonomi di desa masing-masing. Kemudian nanti mereka tentu akan bisa melakukan kolaborasi atau kerjasama antar desa bahkan antar kabupaten.
Nah, ini tentu kita harapkan memang ekonomi kerakyatan tersebut memang benar-benar mulai berputarnya memang dari desa. Jadi menurut kami untuk kalau ditanyakan persentasenya berapa, ya tentu semaksimal mungkin memang dimulainya dari Koperasi Desa Merah Putih, dan kita harapkan ini memang benar-benar berjalan sesuai dengan program strategis nasional yang memang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Dan kita di daerah kami rasa sesuai dengan program dari Bapak Gubernur, ada beberapa yang memang sudah dicanangkan oleh Bapak Gubernur yang memang bisa dilaksanakan oleh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini. Contoh seperti klinik desa. Bapak Gubernur mempunyai juga suatu program yang mengamanatkan di setiap desa ada satu klinik. Jadi ini sejalan dengan salah satu gerai yang memang bisa dijalankan oleh Koperasi Desa Merah Putih. Demikian juga untuk masalah ketahanan pangan. Ini merupakan benteng pertahanan yang benar-benar bagus dalam bentuk koperasi untuk bagaimana cara mengolah produk lokal, pertanian dan lain-lain dari desa setempat. Jadi ini sesuai dengan prinsip dari ketahanan pangan yang memang harus diberikan atau diawali dari desa tersebut sendiri. Terakhir Pak Tri, mungkin ada harapan maupun himbauan bagi pelaksanaan Koperasi Merah Putih di Bali ini agar mungkin ke depannya bisa berjalan lebih baik dan bisa memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat Bali sendiri. Ya, Koperasi Desa Merah Putih walaupun lembaga ekonomi koperasi itu bukan barang baru, tapi merupakan memang suatu lembaga ekonomi yang memang seharusnya ideal untuk dilaksanakan. Jadi untuk memulai atau memutar atau memberdayakan suatu koperasi memang memerlukan suatu awal yang memang tidak gampang. Jadi kita kebersamaan dan sifat gotong royong dan kemandirian dari masyarakat desa di sini sangat diharapkan memang benar-benar mereka bisa mewujudkan hal tersebut. Jadi suatu koperasi akan bisa berperan jika benar-benar didukung oleh anggotanya. Jadi prinsip dari koperasi tersebut adalah dari, untuk, dan oleh anggotanya. Jadi mau tidak mau jika ingin Koperasi Desa Merah Putih selain memang harus di bawah koordinasi dan pengawasan pemerintah, yang pemain utamanya adalah anggotanya atau masyarakat desa setempat. Jika mereka memang bisa melaksanakan ataupun mengoptimalkan potensi desanya masing-masing, kami yakin Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih pasti akan bisa berjalan, berdaya, dan berkesinambungan. Seperti itu. Terima kasih Pak Tri atas waktunya. Salam sehat dan semoga kedepannya Koperasi Merah Putih bisa berjalan dengan baik di Provinsi Bali ini Pak Tri. Dan saudara, itu dia tadi wawancara singkat saya bersama Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, di mana hadirnya Koperasi Merah Putih ini diharapkan mampu kembali menopang kehidupan masyarakat dan memperkuat fondasi ekonomi yang ada di Provinsi Bali. Cipayana Putra, Kadek Santosa, Kompas TV, Denpasar, Bali.